dari lautan manaqib Sultan Ilm dan ulama Al-Alamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah ta'ala. Nasab beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Ali Asy-Syafiri bin Al-Faqih bin Al-Qadi Ahmad bin Muhammad As-Sadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasim bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir bin Lombok Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Imam Hussein bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim Hadrul Maut pada tahun 1357 Hijriah. Awal mulanya ayahanda memberinya nama Umar, akan tetapi beliau sering mengalami sakit. Lantas ayah beliau berziarah ke kuburan Zambal seraya bertawasul untuk kesembuhannya. Tepat ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau tergantuk dan bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau memberikan kepada ayahanda Al-Habib Salim untuk mengganti nama putranya dengan nama Salim, dengan harapan mendapat keselamatan dan untuk putra tercinta tersebut. Di saat beliau masih kecil, ayahandanya yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri telah memberikan kabar gembira bahwa kelak Al-Habib Salim akan menjadi seorang raja ilmu dan akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para guru beliau adalah Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga saudara-saudara beliau sendiri yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Al-Alama Hasan, yang mana mereka adalah putra-putra dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Qutsbi, Al-Habib Abdul Ghalib bin Ahmad Asgaf, Syekh Salim Sa'id Bukairir, Syekh Mahfud bin Usman, Syekh Fadl dan masih banyak lagi dari pada ulama-ulama di masa beliau. Kemudian pada tahun 1376 Hijriah, beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah. Sebelum memulai perjalanan ke kota Mekah, beliau berziarah menghadap Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi Asgaf di kota Seun, yang lantas memberikan kabar gembira bahwa kelak Rasulullah SAW yang akan mengurus segala urusan beliau. Di kota Mekah beliau berguru kepada ulama Hijaz. Di waktu itu di antara Habib Hasan bin Muhammad Fad'at Syekh Hasan Al-Mashad, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini, yang mana beliau ahli falak terkemuka yang berdarah bawah di Indonesia. Dan juga guru besar beliau Al-Muhaddis Al-Alamah As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepada beliau Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadis, nahwu, sorof, balaghah, sulfik, mantik, dan masih banyak lagi yang kesemuanya beliau rangkum dalam buku-buku catatan pribadinya. Sehingga ketika Sayyid Alwi Al-Maliki melihat buku tersebut, beliau berkata, sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripada dirimu. Sayyid Alwi sangat mencintai dan memerhatikan Habib Salim, sehingga beliau memberikan waktu khusus untuk belajar di kediaman.
Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-murid ketika itu, kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu. Setelah selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau kembali ke negeri Yaman pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sepulang beliau dari Makkah Al-Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun, mulai tahun 1381 Hijriah sampai tahun 1397 Hijriah. Selama di kota Aden, beliau mengisi waktu dengan ceramah, mengajar di banyak masjid serta madrasah-madrasah agama dan juga sekolah-sekolah negeri. Selain itu, beliau tetap bersemangat untuk menambah ilmu sehingga berguru kepada ulama Aden pada masa itu, di antara Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Habsi, Al-Alama Syekh Muhammad bin Salim Bayhani, Syekh Ali bin Muhammad Bayumais, Syekh Kamil Abdullah Saleh, dan banyak lainnya. Ketika beliau mulai berdakwah di Aden, beliau bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Raudhah, tempatnya di tiang yang diberi nama Utswanah Al-Wufud. Di situ Habib Salim mengucap salam dan mencium tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebilah pedang untuk dan berkata, berdirilah engkau di atas kuburanku dan jagalah aku dari orang-orang kafir. Yang mana mimpi ini beliau takwil adalah merupakan izin khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu pula Habib Salim banyak mendapat bisyarah, kabar gembira daripada salafun salih, orang-orang pendahulu. Di antara beliau bermimpi Habib Abdullah Ali Trus bin Abu Bakar Syakran memberikan berkah mudahnya di mulut beliau. Begitu juga beliau bermimpi Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adli berkata kepadanya, teruslah berdakwah, nanti pasti akan nampak hasilnya. Dan alhamdulillah, memang semua mimpi-mimpi beliau terbukti kebenaran dengan berhasilnya dakwah beliau di masa hidupnya. Di antara hal yang dialami oleh beliau ketika itu adalah percobaan pembunuhan. Di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban, ketika beliau sedang menunggu mobil yang mengantarnya, namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabrak dari arah belakang hingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Al-Habib Salim mengalami banyak patah tulang sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Tak cukup sampai di situ. Pada tahun 1400 Hijriah, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama lebih dari 9 bulan. Hal itu semua dialami Al-Habib Salim dikarenakan beliau tidak takut dan tak gentar dalam menyuarakan kebenaran, melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat. Kemudian akhir pada tanggal 21 Ramadan 1401 Hijriah, Al-Habib Salim dibebaskan dari penjara dengan bantuan Ketua Panitia Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan, Muhammad Abdul Rabbi Al-Junaidi, atas kedesakan Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dari kota Baydo. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baik balasan. Amin. Kemudian setelah runtuhnya pemerintah komunis dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1411 Hijriah yang bertepatan dengan 1990 Masehi, beliau kembali ke Yaman yang merupakan negeri keluhuran untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Lalu beliau bersama saudaranya Al-Habib Hasan Asyatiri membuka kembali Ribat Tarim. Setelah 11 tahun selama ditutup oleh pemerintah yang berfaham komunis yang terdahulu berkuasa,
Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala. Hingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri khususnya Indonesia untuk menimba ilmu.